Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun, selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan saya juga bakalan share informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas update news mengenai gaji untuk para pekerja migran di Australia. Jadi ada kenaikan teman-teman. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai teman-teman. Dan kali ini saya bakal ngasih kabar gembira buat teman-teman para pemegang visa kerja di Australia. Jadi saya bakalan ngasih update berita. Jadi baru-baru ini si Menteri Dalam Negeri Australia, Menteri Home Affairs-nya itu Claire O'Neil udah mengumumkan masalah gaji minimum untuk para pekerja migran di Australia ini bakalan ada kenaikan mulai Juli sekarang teman-teman. Nah, kalau di Indonesia itu kan gaji minimum itu kan disebut UMR ya, upah minimum regional atau UMK, upah minimum kabupaten. Nah, kalau untuk di Australia ini, untuk para pekerja migran ini, minimum gajinya itu disebut Temporary Skill Migrant Income Threshold atau disingkat THMIT, teman-teman. Nah, si gaji minimum untuk para pekerja migran ini sekarang ini sebesar $53.900 atau sekitar 540 juta per tahun sekarang ini gitu kan. Nah, untuk bulan Juli ke depan kata si Menteri Dalam Negerinya ini bakalan naik menjadi sekitaran $70.000 per tahun. Jadi sekitar 700 juta per tahun. Nah, kenaikannya sekitar 16.000 ya. Kalau dihitung kasar gitu kan 16 ribuan, sekitar 160 juta per tahun. Sebenarnya sih nggak terlalu signifikan kenaikannya gitu kan. Ya cuman tambahan sedikit doang. Soalnya di sini juga terkena dampak inflasi juga di Australia juga gitu kan. Beberapa bulan yang lalu. Jadi apa-apa sudah mahal gitu kan. Dan mungkin si government juga sudah mengkaji dan mempertimbangkan untuk kenaikan ini karena biaya hidup di Australia udah mahal itu teman-teman. Jadi dari beberapa bulan yang lalu itu biaya rumah atau cicil rumah, rental rumah itu naiknya udah signifikan teman-teman. Misalnya dari $300 menjadi $400 gitu kan. Nah, terus kayak bensin, biasanya bensin itu sekitaran 1,3 itu berarti 13.000 ya. 13.000 rupiah atau $1,3 per liter itu menjadi sekitar sekarang kurang lebih $2 teman-teman untuk bensin. Nah, untuk biaya makanan juga banyak harga-harga naik itu kan ya, kalau dibilang kita sembako ya kayak gitu ya, kalau di Indonesia sembako itu naik teman-teman, jadi harga makanan naik semuanya juga. Jadi mungkin gara-gara living cost-nya atau biaya hidupnya tinggi juga, makanya si government Australia ini menaikkan gaji untuk para pekerja migran di Australia, teman-teman. Nah, jadi buat para teman-teman yang sudah memegang visa kerja di Australia, yang sudah bekerja di Australia, teman-teman bisa update Juli nanti. Kalau tidak ada kenaikan, bisa tanyain ke perusahaannya, teman-teman. Dan juga teman-teman saya bakalan sedikit update masalah poin IELTS untuk visa kerja teman-teman ya. Jadi visa kerja kan dulu saya pernah upload video 2 bulan yang lalu gitu kan, pernah upload video. Jadi poin IELTS minimumnya itu untuk visa kerja kan 5 poin each band-nya ya yang saya sebutkan itu. Nah, sekarang ini saya baru update teman-teman. Saya bukan update dari government tapi update dari ketemu orang langsung teman-teman. Jadi saya punya teman yang working holiday visa. Nah, dia itu rencana pengen transfer ke visa kerja teman-teman. Nah, kata si perusahaannya, coba kamu tanya dulu ke migration agent gitu kan, apakah kamu eligible untuk apply untuk disponsorin. Nah, teman saya ini langsunglah ke si migration agent kan. Saya saranin ke migration agent untuk ngobrol kan, untuk discuss gitu masalah dianya gitu kan. Ada yang free juga untuk discuss. Di sini kan si migration agent kan kalau 1 jam itu bayar ya sekitar $70, $100, tapi ada yang free juga ya, tergantung booking online-nya. Nah, update terakhir teman-teman untuk visa kerja di Australia ini, untuk poin IELTS-nya itu 6 teman-teman. Sebelumnya kan saya bilang 5 kan, nah sekarang itu 6 teman-teman. Tapi dengar-dengar bukan each band, tapi overall nilainya gitu kan. Ya, each band itu kan seperti yang saya dijelaskan di sertifikat IELTS gitu kan. Jadi ada listening, speaking, reading sama writing-nya itu poin-poinnya itu harus
5 gitu kan, nggak boleh ada yang kurang dari 5, kalau lebih bagus itu kan. Nah sekarang overallnya itu boleh harus 6, jadi kalau di rata-rata 6, 5,5 boleh, jadi harus 6 teman-teman, jadi agak susah. Tapi mudah-mudahan ada perubahan lagi buat masalah update si point alt-nya. Kalau ada update lagi saya bakalan share juga ke teman-teman, oke? Nah jadi gitu teman-teman, berita untuk masalah kenaikan gaji para pekerja migran di Australia. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.